Selamat bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran tentang membuat web dengan menggunakan HTML. Di pertemuan lalu, kita sudah membahas tentang pembuatan tabel di dalam halaman web. Hari ini kita akan membahas tentang membuat form atau formulir di dalam HTML. Formulir dalam HTML itu digunakan untuk menerima feedback atau umpan balik dari masukan pengguna browser untuk diolah lebih lanjut. Jadi dengan membuat halaman web, kita bisa membuat interaksi dengan pengguna menggunakan form ini. Ya. Nah, kita langsung saja ke materinya. Elemen form pada HTML. Nah, jadi seperti tadi saya terangkan, itu form pada HTML digunakan untuk memperoleh data-data umpan balik agar halaman bisa memproses lebih lanjut data masukan dari pengguna browser. Atau juga untuk memperoleh informasi, ya, atau feedback dari user mengenai website kita. Nah, elemen pertama dalam formulir itu adalah form, ya. Nah, form itu memiliki beberapa atribut. Misalnya accept, ya, untuk mendefinisikan MIME yang diizinkan oleh server. Jadi misalnya contohnya accept sama dengan internet media type. Kemudian metode, ya, metode itu adalah teknik atau metode ke halaman berikutnya atau bagaimana masukan nanti akan diterima. Jadi bisa get, bisa post, ya. Ini akan dibahas lebih lanjut untuk metode itu. Kemudian action itu adalah menentukan lokasi dari halaman yang memproses input. Jadi form itu ada di bagian awal dan akhir dari sebuah formulir. Nah, kemudian input, ya. Input itu memiliki beberapa opsi, ya, diantaranya button. Seperti contoh pada script di bawah ini, ya. Input itu sesudah form, klik tombol di bawah ini, lalu ada input type button. Nah, type button ini akan menimbulkan button atau tombol di layar, ya. Biasanya ini di akhir dari sebuah formulir. Jadi misalnya kirim atau batal, gitu. Kirim form atau batal, seperti itu. Jadi kalau nilainya dikirim ke file yang kita tulis di belakang action pada form, itu akan dilanjutkan ke file HTML berikutnya. Seperti itu. Atau kalau nilai type-nya kita batalin, berarti akan dihapus isiannya, ya. Nah, kemudian input yang lainnya adalah teks, ya. Input teks itu akan menimbulkan kotak, ya, di mana pengguna browser bisa memasukkan isian atau data. Misalnya input tag lebarnya 20, ya, size sama dengan 20. Jenisnya atau type-nya teks. Nah, akan muncul tulisan yang bisa diisi.
Misalnya nama dan hobi. Nah, di sini kalau kita nilainya submit, berarti akan dikirim. Kalau nilainya reset, akan dikosongkan ya dari button yang tadi saya terangkan. Nah, kemudian checkbox ya, di dalam input itu kita bisa juga memasukkan sebuah checkbox, input type checkbox ya. Nah, itu nanti kita masukkan namanya apa ya, anggur atau jeruk ya, atau input type melon. Nah, akan muncul 3 pilihan yang bisa dipilih salah satu atau dua atau semuanya ya. Seperti hasil pada contoh di gambar. Nah, kemudian radio. Kalau radio ya, kalau input type radio itu akan menimbulkan pilihan yang hanya dipilih salah satu ya. Misalnya di sini jenis kelamin pria atau wanita. Nah, kalau kita mengklik di yang pria, maka wanitanya tidak bisa diklik lagi. Tapi kalau kita pindahkan ke yang wanita, maka yang di prianya akan hilang ya, titik hitam di tengahnya itu. Nah, di sini yang harus diperhatikan, nama name-nya itu harus sama ya. Jadi kalau name-nya beda itu bisa berakibat pada saat dipilih yang lainnya itu di pilihan sebelumnya tidak hilang. Jadi seolah-olah kita bisa memilih dua. Ya. Nah, yang lainnya adalah text area. Ya, text area ini tidak di dalam form input ya. Jadi text area itu adalah area kosong, tinggal diberi nama saja ya, komentar. Nah, name komentar ini juga bisa dikirim dalam form nantinya, variabel form. Nah, bedanya dengan teks ya, teks area itu biasanya lebih panjang. Jadi dia bisa menyediakan beberapa baris sehingga jawaban kita bisa lebih leluasa dari pengguna browser. Nah, terus ada lagi select ya, form input untuk select ya. Select itu seperti pop up ya atau pull down, menimbulkan menu pull down. Nah, jadi di sini akan muncul misalnya pilihan-pilihan jenis musik ya. Jadi caranya kamu ketik select name, kita namakan musik. Nah, nanti di antara select pembuka dan select penutup ya, yang slash select tuh, kurung siku, garis miring select, di tengahnya itu kamu masukkan option value ya, option spasi lalu value-nya apa. Value-nya apa dan sesudah itu di sebelah kanannya nama dari option. Seperti itu ya. Jadi akan menimbulkan menu pull down atau pop up ya. Menu yang turun ke bawah atau ke atas. Nah, bisa juga ya dibuat lebih dari 2 baris ya. Kalau 2 baris bentuknya akan seperti ini ya, seperti jenis musiknya itu ada tanda panah yang bisa kita geser naik turun. Kalau size-nya 2 ya. Jadi dia tidak memunculkan menu pop up atau pull down. Jadi ada di dalam area yang dibatasi tingginya dalam size sama dengan tadi. Jadi itu saja ya, bagaimana kita memasukkan form. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Contohnya kita lihat penerapannya di tempat yang biasa ya, di apa? Di Y3 School. Di Y3 School.
Sini ya, w3school.com, try it ya, seperti biasa. Nah, di sini kita coba tadi masukkan formulir yang lengkap. Kita coba masukkan formulir yang lengkap, yang ada yang ada teksnya, input teks, input radio, input teks area, dan lain-lain ya. Select. Ini kita masukkan doc type-nya, nah, HTML, lalu judulnya belajar membuat form ya. Lalu kita tulis H1 ya. H1 itu header 1 ya, yang ukurannya paling besar. Belajar membuat form. Lalu mulai dari nama ya. Nama itu input type-nya nama, name. Teks ya. Alamat juga teks ya. Nah, terus ada input type password ya. Selain teks, bisa juga input teks password. Nah, untuk type password ini nanti akan agak beda ya. Akan Bapak perlihatkan hasilnya. Kemudian ini yang radio ya. Yang radio itu jenis kelamin, kemudian bahasa program gitu ya. Yang dikuasai. Nah, ini checkbox ya, jadi bisa dipilih semua. Pakai input type checkbox. Nah, kemudian formulirnya kita masukkan select ya. Select asal kota ada. Nah, kemudian pesan teks area yang agak panjang ya. Sebelum akhirnya kita coba tambahkan penutupnya submit ya, untuk tombol buttonnya itu. Seperti itu. Nah, di sini kalau sudah ya, kita cek dan kita lihat bagaimana hasil tampilannya. Nah, ini nama ya. Nama misalnya kita isi nama Bapak ya. Kalau kamu nanti nama kamu. Isi. Kemudian alamat. Alamat misalnya di Sawangan kalau Bapak ya. Atau jangan alamat deh. Kita ganti di sini kelas ya. Jangan alamat, kelas. Kelas. Nah, kita run lagi ulang. Nama. Kelas. Kelas misalnya 9A. Password. Nah, password itu kalau tipenya password, input type password, tidak akan terlihat tulisannya, jadi hanya berubah menjadi bintang. Ya, misalnya passwordnya 123456 gitu. Nah, itu ya. Nah, jenis kelamin apa nih? Mau pindah ke jenis yang perempuan atau laki-laki, itu dia hanya akan melingkari salah satu saja, ya, nggak bisa kita pilih keduanya. Itu karena apa? Jenisnya radio ya, radio button. Nah, tapi kalau jenisnya checkbox, nah seperti ini bisa dipilih ya. Berarti kita bisa menguasai bahasa program web dan mobile gitu. Atau mobilenya nggak bisa sama desktop gitu. Kota asal Bandung. Nah, di sini lalu kita tulis pesannya ya. Lalu klik proses, dia akan lanjut ke action-nya ya. Kalau kita tambahkan di form ini action. Cuma mengenai apa? Action dan lain-lainnya ya, atribut dari form itu kita bahas di pelajaran berikutnya ya, di materi berikutnya. Jadi dengan menggunakan HTML kita bisa berinteraksi dengan pengguna ya. Jadi meminta masukan gitu pada pengguna yang nanti bisa kita kumpulkan. Biasanya sih di database ya. Biasanya data form ini akan disimpan di
database. Jadi halaman web ini harus terkoneksi ke mesin database atau database engine seperti Oracle atau MySQL ya, atau Microsoft SQL, dan masih banyak jenis database yang bisa kita koneksi ke halaman web seperti itu. Jadi demikian ya materi tentang form, mudah-mudahan kalian paham. Nah, ini nanti saya copy, saya paste di Google Classroom ya, ini. Lalu kamu coba di sini linknya ya. Ini linknya ya, nanti Bapak kasih juga di Classroom. Nah, nanti kamu ketik, lalu kamu apa? Kamu ketik, kalau sudah diketik kamu running ya, run, lalu isi dengan seperti Bapak nih, nama kamu, kelas, sampai ke bawah. Kalau sudah di screenshot ya, di screenshotnya seperti ini ya. Di blok, di screenshot, nanti kalau sudah screenshotnya dikirim di tugas Google Classroom seperti biasa ya untuk Bapak nilai. Cuma untuk yang ini mungkin nggak masuk ke nilai PTS ya, raport PTS, tapi raport akhir tahun ajaran nanti ya, raport kelulusan. Itu tugasnya ya, mudah-mudahan jelas. Nah, nanti kita ketemu di pelajaran berikutnya melanjutkan tentang form, yaitu menggabungkan form dan tabel ya. Di pelajaran HTML kemarin kan kita sudah belajar tentang tabel. Nah, kita nanti lanjut dengan penggabungan pemanfaatan tabel dan form supaya formulirnya jadi lebih rapih seperti itu ya. Sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.